Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas satu hasil survei dari Pew Research Center yang menyebutkan bahwa hampir 2/3 orang atau sekitar 64% yang disurvei mendukung penerapan hukum syariat Islam dibanding dengan hukum sekuler. Ini suatu hal yang tentu menarik untuk kita kaji. Ada apa di balik itu semua? Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil survei dari Pew Research Center baru-baru ini cukup besar ini Ustadz ya. Hampir 2/3 orang, hampir 2 dari 3 orang atau sekitar 64% yang disurvei di Indonesia itu mendukung penerapan hukum syariat Islam dibanding hukum sekuler. Ada bandingannya malah ya, dibanding hukum sekuler. Artinya pilihannya ini sudah jelas ya, Islam atau sekuler. Bagaimana Ustadz Ismail melihat hasil survei ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hasil riset atau survei yang dilakukan oleh Pew Research Center sesungguhnya satu hasil yang tidak terlalu mengejutkan gitu. Dalam arti bahwa berbagai survei yang sudah dilakukan itu memang menunjukkan angka kurang lebih di sekitaran itu 60-70%. Dan Pew Research Center yang bermarkas di Washington itu di Amerika Serikat itu bukan kali ini saja melakukan riset semacam itu. Tahun-tahun sebelumnya juga mereka lakukan. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di lebih dari 30 negara Muslim itu. Angka itu termasuk tidak terlalu kecil tapi juga bukan yang paling besar. Karena di paling besar itu kalau saya mencoba mengingat itu Afghanistan itu 99%. Dan Pakistan juga. Pakistan 98 kalau nggak salah itu waktu itu. Malaysia cukup besar juga dari survei sekarang ini 86%. Malaysia besar gitu. Jadi apa yang bisa kita kemudian survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei di dalam negeri seperti misalnya PPIM UIN itu 74 gitu. Dan survei yang kita mintakan kepada lembaga survei nasional pun juga menunjukkan angka serupa itu kurang lebih. Saya dengar Sam Institute juga pernah melakukan survei ini, itu berapa persen? Ya sekitar 74 juga, 74% gitu. Nah, apa yang bisa kita baca? Yang kita bisa baca tentu saja adalah bahwa begitulah pendapat publik itu, pendapat masyarakat, bahwa masyarakat itu sesungguhnya memang menginginkan syariah gitu untuk diterapkan di negeri ini lebih ketimbang hukum sekuler gitu. Dan ini juga menjadi pendapat tokoh dan ormas Islam. Kita masih ingat dulu tahun 2005 Kongres Umat Islam yang kesekian itu dengan tegas menginginkan penerapan syariah Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Ketika itu hasil kongres itu dibacakan langsung oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Sa'al Mahfud itu, yang juga sekaligus ketua umum MUI gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini menunjukkan pendapat publik gitu. Nah, pendapat publik ini tentu dipengaruhi oleh banyak hal itu. Yang pertama tentu saja adalah pemahaman mereka terhadap syariah itu sendiri, bahwa syariah ini sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah, apapun pasti lebih baik daripada hukum sekuler. Kemudian yang kedua, apalagi sekarang ini ya, itu pasti dipengaruhi juga kenyataan kegagalan hukum yang ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Utamanya adalah perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap nyawa atau jiwa, perlindungan terhadap kehormatan, perlindungan terhadap harta. Ada banyak sekali
pelanggaran atau tindak kejahatan yang menyangkut harta itu yang bukan menunjukkan tendensi menurun tapi justru menunjukkan tendensi naik itu. Ada catatan beberapa tahun yang lalu termasuk juga perlindungan terhadap harta, terhadap jiwa, terhadap nyawa. Beberapa tahun yang lalu pembunuhan di Indonesia itu tiap 6 jam sekali terjadi. Kemudian naik menjadi 4 jam. Lalu naik lagi menjadi tiap 2 jam. Saya tidak tahu selepas itu naik menjadi berapa. Tetapi di Amerika itu setiap 30 menit itu terjadi pembunuhan. Kemudian laporan Mabes Polri beberapa waktu yang lalu, saya lupa persisnya 2002 atau 2001, itu tiap 90 detik. Jadi 1,5 menit sekali itu terjadi kejahatan. Itu secara jelas menunjukkan ketidakmampuan hukum yang ada itu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jangan lagi menghilangkan, sekedar untuk mengurangi atau jangan menambah saja tidak mampu gitu. Siapa yang menjadi korban terbesar dari kejahatan-kejahatan itu tentunya masyarakat gitu. Masyarakat. Nah, karena itulah maka kemudian masyarakat kan mencoba untuk berpikir tentang ini mesti bagaimana gitu. Nah, disitulah saya ketemu antara pemahaman terhadap syariah dengan pemahaman terhadap fakta. Makanya kemudian kesimpulannya adalah keinginan untuk penerapan syariah. Mungkin tidak semuanya sampai sedetail itu ya, sampai sedalam itu pemahamannya gitu. Mungkin juga sebagiannya itu sekedar bahwa ya apapun pasti syariah lebih baik lah daripada hukum sekuler. Tapi apapun itu angka mesti diperhatikan karena persoalan kemudian adalah mengapa setinggi itu tetapi setiap kali kita bicara syariah kok jadi kelihatan alot gitu. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Yeah. Hasil survei ini kan bisa disebut survei terbaru ya. Yeah. Justru muncul saat serangan terhadap syariat Islam belakangan ini relatif lebih masif ya dengan isu radikalisme misalkan, bahkan ada beberapa pembubaran beberapa ormas ya Islam dikaitkan dengan perjuangan penerapan syariat Islam ini. Artinya serangannya cukup masif, tapi hasil survei ini masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Bagaimana Ustadz Ismail melihat fenomena ini? Serangan itu sedikit atau banyak pasti berdampak, dan saya kira anggap misalnya sebelumnya itu 70-74%, kemudian sekarang menjadi 60 sekian, itu berarti kan penurunan. Nah itu mungkin kita bisa baca sebagai impact dari serangan-serangan itu. Tetapi kita bisa membaca juga di sisi lain sebegitunya serangan, ya, sebegitunya framing yang luar biasa sampai kepada kriminalisasi mereka-mereka yang sebutlah dikatakan sebagai orang yang punya pikiran radikal yaitu menginginkan syariah itu ternyata angka dukungannya tetap cukup tinggi gitu. Nah itu artinya apa? Itu artinya bahwa serangan-serangan itu tidak mempan untuk menghapus pikiran atau menghapus keyakinan bahwa syariah itu tetaplah lebih baik daripada hukum sekuler gitu. Jadi tidak bisa lepas dari masalah keimanan. Masalah mungkin di sana. Keimanan itulah ya keyakinan itu. Gitu. Ya, yang menarik juga Ustaz, di Indonesia dalam laporan ini disebutkan penerapan hukum Islam ini datang baik dari umat yang religius maupun mereka yang tidak menjalankan sholat sehari-hari. Bagaimana Ustaz membaca ini? Kan begini, orang itu pasti dia itu punya dua concern itu. Yang pertama itu concern terkait dengan kehidupan dia pribadi, dan kedua kehidupan masyarakat itu. Dan concern terhadap kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat itu pasti terkait hal-hal yang esensial pada dirinya. Hal yang esensial pada dirinya itu kan menyangkut, kalau kita bicara tentu sandang, papan, pangan kan gitu. Sandang, papan, pangan. Kalau ini sudah tercukupi, maka kemudian dia berpikir tentang bukan setelah tercukupi, di saat yang sama pasti dia berpikir tentang keamanan gitu, tentang safety, tentang security gitu. Nah, apa yang dia rasakan ketika umpamanya dia tercukupi semuanya, tapi dia merasa hidup terancam gitu. Nah, karena itulah maka meskipun umpamanya dia itu tidak menjalankan sholat, ya, tapi concern terhadap keamanan, terhadap ketertiban, terhadap keinginan terbentuknya sebuah masyarakat yang baik itu tidak pernah hilang gitu.
Dari situ kita bisa baca bahwa dukungan terhadap syariah yang diyakini bisa mewujudkan keamanan yang dia inginkan itu tetap tinggi meski di hadapan atau di antara mereka yang katakanlah religiusnya itu rendah gitu. Artinya Islam itu memang tidak bisa dicabut ya dari sanubari umat Islam. Tidak bisa Indonesia. dicabut, jangan lagi dari umat Islam ya. Bahkan di sekarang ini juga itu memunculkan keyakinan dari orang-orang non-Muslim gitu. Kan ada muncul viral di satu negara saya lupa itu yang menginginkan bahwa mestinya Islam yang berkuasa ini sekarang ini. Mengapa? Karena hanya Islam saja yang bisa membangun sebuah peradaban yang tertib. Tidak seperti sekarang ini. Itu sampai dia ngomong begitu gitu. Padahal dia non-Muslim gitu. Ya, itu kan menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya sama, universal. Itu ketertiban, kedamaian, ketentraman, keamanan, kesucian dan sebagainya, keadilan. Gitu. Nah, saya melihat ini ada yang perlu kita cermati juga ya. Ketika hasil survei ini muncul ya, ada pernyataan seperti ini. Ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh pemerintah. Disebut di kedua negara, maksudnya Indonesia, Malaysia. Ya. Dan yang memiliki pemeluk agama minoritas yang cukup besar. Nah, kenapa kemudian hasil survei ini dihadap-hadapkan dengan minoritas? Gitu? Ini pasti dipengaruhi oleh kerangka paham tentang bagaimana kita itu mesti berhadapan terhadap syariah dan bagaimana syariah itu diimplementasikan atau diterapkan gitu. Pada sebagian orang itu masih merasa atau menganggap bahwa syariah itu problematik terhadap non-Muslim gitu. Seperti seolah-olah non-Muslim itu tidak akan mungkin bisa hidup di dalam penerapan syariah itu. Nah, itu kan kekeliruan besar. Mengapa? Kalau kita kembali kepada ketentuan syariah itu kan jelas bahwa dalam kehidupan ini kan bisa dibagi menjadi dua, yaitu kehidupan privat, kehidupan publik. Kehidupan privat itu syariah itu membiarkan atau membolehkan orang yang beragama selain Islam, non-Muslim itu menjalankan agamanya dan keyakinannya. Artinya tidak ada masalah sama sekali gitu. Jadi dilema apa, problematika apa, tidak ada gitu. Lalu di dalam kehidupan publik, nah ini yang acap tidak cukup dipahami gitu, bahwa sebenarnya siapapun Muslim atau non-Muslim itu menginginkan sebuah tatanan yang baik gitu. Intinya kan gitu, ekonomi yang tumbuh, kemudian stabil, adil gitu. Kemudian keamanan yang terjamin, ketertiban segala macam, itu semua bisa disediakan oleh Islam gitu. Jadi problematika di mana? Sebagai contoh misalkan bahwa Islam menjamin kebutuhan pokok dari setiap rakyat. Saya kira itu kan keinginan dari semuanya, pihak, baik Muslim ataupun non-Muslim. Karena itu nggak ada problematik, nggak ada dilema mestinya gitu, nggak ada. Iya. Satu lagi, Ustaz. Dari temuan ini, lembaga riset ini mengatakan ini sebagai tanda meningkatnya pengaruh konservatisme agama. Kita mungkin bisa baca ya kemana arah ketika isu konservatisme agama ini dimunculkan. Tapi saya malah justru mau bilang menurunnya konservatisme. Kalau kita bicara dari angka ya, kan semula atau tahun sebelumnya Pew Research boleh dibuka hasil Pew Research Center survei tahun sebelumnya itu di atas 70 Indonesia maupun Malaysia. Nah sekarang turun, berarti kan turun sebenarnya gitu. Ya, lepas dari naik turunnya itu kenapa isu itu framing selalu dikaitkan dengan konservatisme? Itu framing seolah-olah kalau orang itu menyetujui syariah itu menjadi konservatif itu. Dan ini kan bertentangan dengan fakta bahwa sebagian dari mereka itu pendukung itu yang menyetujui itu adalah mereka yang dikatakan religiusnya rendah gitu. Artinya kan tidak konservatif mestinya gitu. Kan jadi kontradiktif gitu. Iya. Terakhir Ustaz, hasil survei ini bagaimanapun kan bisa menjadi ya walaupun tidak menjadi dasar dari aktivitas dakwah umat Islam ya, tapi ini bisa jadi semacam apa ya? Suatu yang bisa dipetik pelajaran lah dari hasil survei ini. Bagaimana Ustadz Ismail melihat kaitan dengan survei ini dengan aktivitas untuk perjuangan untuk menegakkan syariat? Iya, ibarat orang mau jalan, ini sudah modal gitu. Anggap aja kita itu modalnya 60% gitu. Artinya itu kan tidak harus dari nol.
membuktikan juga bahwa umat Islam itu sebutlah katakanlah serendah-rendahnya, setipis-tipisnya itu ternyata kepedulian atau keinginan terhadap penerapan syariat itu masih cukup tinggi gitu. Ini semestinya membawa kita kepada untuk kita tidak boleh menghilangkan pesimisme gitu, bahwa harapan itu ada gitu, masih ada dan bahkan perasaan umat itu sebenarnya masih ada gitu. untuk Islam ini. Ya. Nah, kenapa kok ini kan kenapa kok faktanya itu menjadi tidak mudah? Ini kan soal lain, yaitu ada yang menghalangi itu, menghalangi dengan segala cara, termasuk cara framing yang tadi disebut. Ini hari kalau orang itu menginginkan penerapan syariah, maka dengan mudah dia akan dikatakan sebagai bagian dari kelompok radikal atau fundamentalis. Nah, orang yang katakanlah dia ingin tidak mengambil risiko, tentu dia akan cenderung menahan diri atau malah mungkin withdrawal gitu dari arena itu gitu. Tetapi isinya sebenarnya atau keyakinan seperti itu. Karena itulah sebenarnya kita ini tinggal memicu untuk ini lebih kuat lagi gitu. Sedemikian sehingga ini menjadi sebuah kekuatan perubahan gitu. Bukan sekedar pendapat. Karena pendapat itu kan bagian yang paling tipis sebenarnya. Karena dia ada di dalam dirinya. Tetapi harus muncul di dalam sebuah langkah itu bisa tindakan, bisa ucapan yang itu akan memberikan pengaruh kepada perkembangan dan kemudian perubahan yang terjadi diharapkan tentu saja perubahan yang sesuai dengan ini tadi, harapan bahwa syariah itu diterapkan ketimbang hukum sekuler. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi perbincangan kita tentang hasil survei yang menunjukkan dukungan yang cukup besar ya dalam penerapan syariat Islam di Indonesia. Ini tentu jadi modal ya bagi umat untuk terus optimis memperjuangkan syariat Islam. Yakinlah bahwa di tengah umat masih ada keimanan yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Dan syariat Islam seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ismail tadi, bukannya kebaikan yang hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.